Kali ini kita kedatangan seri lanjutan dari Vivo V Series. Duo kakak adik Vivo V20 dan Vivo V20 SE. Jujur aja saat ini saya jadi jauh lebih excited sama brand Vivo. Sejak Vivo menurut saya sukses ngasih inovasi yang menarik melalui Vivo X50 seriesnya beberapa waktu yang lalu. Jadi, inovasi apa lagi yang akan diberikan Vivo V20 series kali ini? Di video ini kita akan unboxing langsung duo kakak beradik ini. Pertama akan kita unboxing dulu Vivo V20. Vivo V20 yang saya pegang ini punya kapasitas RAM 8GB dengan 128GB internal storage. Di balik boxnya bisa kita lihat selling point dari Vivo V20, yaitu 44MP eye autofocus, ultra sleek matte glass, 64MP night camera, dan Qualcomm Snapdragon 720G dengan warna Sunset Melody. Oke, langsung aja kita unboxing. Di paket pembeliannya ada box berisi SIM ejector, manual, dan kartu garansi. Soft case, unit device Vivo V20, USB cable Type-C, kepala charger 33W flash charge, dan sebuah insentif yang sudah jarang ada di paket pembelian smartphone, earphone eksklusif dari Vivo. Oke, sekarang impresi pertama Vivo V20-nya. Wow, Vivo V20 ini menurut saya looks-nya benar-benar feels different banget. Khususnya warna Sunset Melody-nya ini. Sama sekali nggak mainstream. Warnanya dinamis banget kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kombinasi antara warna ungu, biru, orange, sama pink. Nikmat banget buat dipantengin lama dan sama sekali nggak ngebosenin. Looks-nya menurut saya benar-benar magical dan bikin stunning. Dan modul kamera ini ngingetin saya sama modul kamera Vivo X50 Pro yang ikonik. Which is good kalau menurut saya, nggak ngebosenin dan anti-mainstream. Crafting aluminium silvernya juga premium banget. Cuma memang agak nonjol kalau kita lihat dari samping gini. Material bodinya pakai matte glass, dan bagian frame di bagian sampingnya punya material yang solid banget, jadi sama sekali nggak ada kesan murahnya. Bagian atas ada lubang mic, samping kiri ada slot SIM card, bagian bawah ada lubang speaker, slot USB Type-C, dan jack audio 3,5 mm. Dan di samping kanan ada volume dan power button yang solid dan nggak gampang goyang. Handheldnya juga nyaman, desainnya sleek and light banget di genggaman tangan. Coba lihat setipis apa bodinya kalau lihat dari samping kayak gini. Ini juga salah satu faktor yang saya suka dari inovasi Vivo belakangan, dimana yang lain makin lama makin tebel, Vivo justru makin banyak ngerilis smartphone-smartphone yang makin tipis. Matte glassnya ini lumayan keset dan nggak terlalu licin, tapi masih ninggalin sidik jari kalau dipegang. Oke, sekarang kita lihat gimana tampilan layarnya. Tampilan AMOLED display layarnya jelas clear ya. Bezel-bezelnya juga minimalis di sisi-sisi sampingnya. Sedikit tebal di bagian bawahnya aja. Bagian kamera depannya masih pakai notch. Menurut saya secara overall sih udah oke, tapi mungkin harusnya kamera depannya ini bisa pakai punch hole ya biar lebih kekinian. Brightness-nya tinggi dan aspek rasionya mantap kalau buat nonton YouTube kayak gini. Vivo V20 ini juga punya NFC multifunction yang nggak cuma buat ngecek dan top up e-money aja, tapi juga bisa dijadiin kartu akses cadangan dalam bentuk digital, misalnya akses kantor atau apartemen. Dan inilah sedikit preview dari kualitas kamera selfie 44MP-nya. Yang tentunya akan kami breakdown jauh lebih detail lagi di video reviewnya besok. Mulai dari kualitas selfie kamera 44MP dengan fitur eye trackingnya, sampai performa chipset dan durability baterainya. Next akan kita unboxing adiknya, Vivo V20 SE. Sejauh apa sih perbedaannya sama Vivo V20? Jadi Vivo V20 SE yang saya pegang ini juga punya kapasitas RAM 8GB dan 128GB internal storage. Di bagian belakang box bisa kita lihat 3 selling point utama dari Vivo V20 SE, yaitu 32MP Super Night Selfie, 33W flash charge, dan 48MP rear camera. Setidaknya kita tetap dapat fitur 33W flash charge-nya buat versi yang lebih ekonomisnya ini, dan warnanya oxygen blue. Oke, kita unboxing. Di paket pembeliannya kita dapat SIM ejector, manual dan kartu garansi, soft case,
unit device Vivo V20 SE, kabel data USB Type-C, kepala charger 33 watt flash charge, dan lagi-lagi dapat juga earphone eksklusif dari Vivo. Oke, sekarang kita lihat Vivo V20 SE-nya. Inilah tampilan desain bodi belakang Vivo V20 SE. Looks-nya nggak kalah menarik sih sama Vivo V20, tapi punya kesan yang benar-benar beda. Presentasi desain Vivo V20 SE Oxygen Blue-nya ini lebih nampilin kesan soft dan premium. Desain modul kameranya juga kelihatan ikonik. Dan di sisi-sisinya ini punya shape yang rounded berbentuk 3D dengan warna kombinasi gradasi biru muda dan pink. Warnanya ini ngingetin saya sama warna atmosfer bumi, jadi berasa fresh dan sejuk di mata. Material dari modul kameranya juga detailnya mantap dan punya build quality yang solid dan bagus. Frame aluminiumnya ini juga berasa keras dan kokoh. Di bagian atas ada slot SIM card dan lubang mic. Samping kanan volume dan power button, dan di bagian bawahnya ada lubang speaker, USB Type-C, dan audio jack 3,5 mm. Secara handheldnya nyaman banget, berasa tipis dan ringan. Ditambah bentuk desain bodi belakangnya yang rounded jadi nggak tajam di genggaman tangan. Oke, sekarang kita lihat layar depannya. Selfie kameranya juga masih pakai desain notch juga kayak kakaknya. Frame yang ada di bagian samping lumayan tipis dan sedikit lebih tebal di bagian bawahnya. Kecerahan layarnya jelas oke karena pakai layar AMOLED. Aspek rasio layarnya juga tetap nyaman buat nonton video dengan format CinemaScope kayak gini. Dan Vivo V20 SE ini juga punya NFC juga. Tapi fungsi NFC-nya cuma buat ngecek dan top up saldo e-money aja. Dan inilah beberapa sampel kualitas kameranya sebagai preview sementara. Detail fotonya bagus banget sih kalau menurut saya. Nanti review lebih detailnya bakal kita bahas tuntas di video selanjutnya. Kita bakal bikin kamera test, gaming test, sampai baterai test untuk duo kakak adik Vivo V20 dan Vivo V20 SE ini secara detail dan lengkap. Jadi kalian bisa lebih mantap buat pilih seri yang paling cocok. Overall sampai video ini dibuat saya masih belum tahu berapa harga dari Vivo V series ini. Kita bakal sama-sama tahu harganya pas dirilis pada tanggal 29 September nanti. Tapi saya harap Vivo V20 series ini nggak bikin kita kecewa. Karena jujur aja akhir-akhir ini Vivo berhasil ngerilis beberapa produk yang menurut saya bisa bawa inovasi di banyak sisi. Misalnya kamera dan estetika desainnya. Jadi seharusnya Vivo V20 dan Vivo V20 SE ini nggak bakal ngecewain juga. So, tunggu review detail dari saya esok hari. Saya Vian, see you in the next videos.